CEO yang kekayaannya mencapai triliunan rupiah, harus menyamar sebagai pengemis setiap hari, mengumpulkan sampah di depan kantor urusan sipil, hanya untuk bisa menemukan wanita materialistis yang tidak rakus akan uang. Menikah secara kilat, tapi siapa sangka 74 hari telah berlalu. Tidak ada satupun gadis yang tertarik padanya dari awal. Ketika sang CEO mengira bahwa dia tidak akan pernah menemukan pasangan seumur hidup, seorang gadis malah dengan tegas memegang tangan sang bos. "Pengemis kecil, maukah kamu menikah denganku?" Dialah. Ternyata 3 tahun yang lalu, saat bos mengumpulkan sampah, tanpa sengaja ia terluka. Seorang gadis yang cantik dan baik hati lewat. Tidak hanya tidak memandang rendah statusnya sebagai pengemis, malah dengan penuh perhatian mendekat, membantunya merawat luka. Mulai dari saat itu, bos mulai menyukai gadis yang cantik dan baik hati itu. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Namun tak disangka, takdir kembali mengikat keduanya. Maka sang direktur eksekutif segera menyatakan bahwa dia bersedia menikahi gadis itu. Dan alasan gadis itu memilih untuk menikahi pengemis yang mengumpulkan sampah ini, semuanya adalah untuk membuktikan kepada pria jahat itu bahwa dia bukanlah tidak diinginkan oleh siapapun. Hanya karena beberapa menit yang lalu, gadis itu datang dengan senang hati ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahannya dengan tunangannya. Namun tidak disangka, pria jahat itu datang bersama adik perempuannya yang licik, dan keduanya bahkan bergandengan tangan dengan sikap yang sangat mesra. "Gu Zhengchen, hari ini adalah hari pernikahan kita. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami datang untuk memberitahumu bahwa Zhengchen sudah menjadi milikku. Kamu hanyalah seorang ayah yang hanya memiliki anak dari mantan istri, putri sejati keluarga Lin. Hanya aku seorang. Apapun yang kamu inginkan, baik itu benda atau orang, saya ingin mengambil semuanya. Aku ingin kamu mengetahuinya. Perbedaan antara kemuliaan dan kehinaan." Gadis yang marah langsung bersiap untuk menghadapi adik perempuan yang licik. Namun tidak disangka pria jahat itu mendorongnya menjauh. Langsung saja jujur, tidak perlu berpura-pura, memberitahu gadis bahwa sebenarnya dia tidak pernah menyukainya. Pada awalnya hanya tertarik pada status putri kaya dirinya, tapi tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak dihargai oleh keluarga. Adik perempuan yang licik malah mencemooh gadis itu, mengatakan bahwa hanya dia yang berperilaku seperti seorang pria sopan. Bahkan pengemis di pinggir jalan pun tidak tertarik padanya. Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seburuk yang mereka katakan, gadis itu akhirnya dengan marah menikah secara kilat dengan pengemis di pinggir jalan. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada obat penyesalan. Meskipun hidupnya juga tidak begitu baik, namun gadis itu tetap memutuskan untuk merawat CEO. CEO tidak pernah membayangkan bahwa sebagai orang terkaya, suatu hari dia akan bergantung pada orang lain. Saat hendak mengungkapkan identitasnya, gadis itu malah menghentikannya, agar pengemis tidak terlalu merasa rendah diri, bahkan menghiburnya. "Tidak apa-apa menjadi biasa. Tidak ada yang salah dengan kehidupan biasa. Aku tidak ingin kamu, tapi sombong dan suka selingkuh. Lebih baik pria yang setia. Jangan khawatir, jangan ragu. Saya hanya menyukai orang miskin." "Kamu yakin?" "Yakin sekali. Saya hanya menyukai orang miskin. Kalau kamu punya sedikit uang, aku tidak butuh kamu." Mendengar ini, bos memutuskan untuk tetap berpura-pura menjadi pengemis. Dia tidak ingin gadis itu tahu identitas aslinya. Gadis itu masih berpikir bos tidur di bawah jembatan setiap hari. Maka dia memutuskan untuk membawanya pulang. Bos tidak pernah menyangka dia akan tinggal bersama orang yang disukainya setelah 28 tahun menjomblo. Sekarang dia bisa tinggal bersama orang yang disukainya. Maka dia naik di belakang sepeda motor gadis itu, pulang bersama. Tapi begitu sampai di rumah, adik licik segera menemukannya. Untuk menjengkelkan gadis itu, dia mengirim undangan untuk menghadiri pernikahannya, dan berpura-pura minta maaf kepada gadis itu. Dia mengirimkan setelan jas kepadanya, memintanya untuk mengenakan setelan jas itu saat pernikahan. Baru menyadari bahwa gadis itu berpakaian sama dengan adik liciknya ketika gadis itu tiba di tempat pernikahan. Baru menyadari bahwa saya berpakaian sama dengan adik yang licik. Saat ini dia bingung. Ini adalah perangkap yang diletakkan oleh lawan. Tidak heran ibu langsung memicingkan mata ketika melihat gadis itu. Menyalahkan dia atas pakaian yang sama dengan adiknya di pernikahan adiknya. Kenakan rok yang sama dengan yang lain. Apakah dia sengaja membuat keributan? Adik licik malah menambahkan minyak ke dalam api. Menuduh gadis itu sebagai pencuri hati yang tak pernah mati. Bersiap untuk mencuri topi tunangannya sendiri. Dan bahkan mengejek gadis itu karena terlalu suka pamer. Tidak mampu membeli yang asli, malah membeli barang palsu dan mengenakannya. Ucapan ini memang menimbulkan gosip di antara penonton di sekitarnya. Semua menyalahkan gadis itu. Dia hanyalah orang yang suka pamer. Adik licik melihat bahwa tujuannya telah tercapai. Langsung memerintahkan anak buahnya untuk maju, menyibakkan pakaian gadis itu. Tapi tak terduga, pada saat krusial, CEO tiba-tiba muncul. "Berhenti. Siapa berani menyentuh wanitaku? Apakah kau tidak ingin hidup lagi?" "Tuan Seng, bagaimana Anda bisa datang? Anda adalah Tuan Seng. Kamu adalah Seng. Apakah kamu salah lihat? Dia adalah suami pengemis ini, Lin Ruohuang."
Suami pengemis. Dia sama sekali bukan Tuan Seng. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas dia adalah. Sepertinya, Seng tidak ingin membocorkan identitasnya. Aku salah lihat. Jadi begitulah, membuatku terkejut. Istri baru saja didapat, hampir saja hilang. Mendengar, seseorang membuat tuduhan palsu di sini. Istriku, mengenakan gaun palsu untuk mencari masalah. Hari ini tepatnya, murid guru Gaudi, Alan juga ada di sini. Biarlah dia yang menjelaskan. Dua gaun ini, yang mana yang palsu? Mohon kedua gadis Lin, berdiri di depanku. Pesta, Gaudi, saat membuat gaun ini, saya beruntung terlibat. Apakah asli atau palsu? Saya langsung tahu. Barang palsu milik Lin Ruohuang. Aku memberikannya padamu. Tidak diragukan lagi. Ini milik saya. Ini dibeli dengan harga mahal. Mencari seseorang dari koleksi pribadi Seng. Jika gadis Luking memiliki, diam-diam diambil. Tentu saja itu asli. Roku ini, pasti akan malu di depan umum. Roku ini diberikan oleh Lin Xiaxia. Itu pasti palsu. Kita kalah. Meskipun dua gaun, potongannya sangat mirip. Tapi, berlian di gaun asli. Bersifat global. Hanya ada satu di dunia. Itu, jika gadis Luking memiliki ini. Jadi, gaun ini asli. Gaun ini, mengapa terlihat sangat familiar. Seng, ini milik Anda, penjaga museum pribadi, mencoba mencuri gaun ini. Gaun mata nirwana, telah ditangkap oleh kami. Dia hanyalah seorang penjaga, berani mengincar barang-barang saya. Siapa yang memerintahkanmu? Mengapa mencuri gaun? Tidak mau bicara. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Mencabut lidahmu. Seng, tolong ampuni. Aku bilang, itu Lin Xiaxia. Dia ingin anggap saja tidak ada yang terjadi. Terlihat menarik. Juga ingin memanfaatkan gaun ini untuk menipu. Diam-diam diletakkan benar-benar menjengkelkan. Menukar dengan yang palsu. Ambil wanita itu. Tidak. Aku akan memberimu baju baru. Kau anggap saja tidak ada yang terjadi. Kirimkan ke Lin Xiaxia. Baiklah. Untungnya aku menyimpan gaun aslinya. Diam-diam di kamar istriku. Kamar istriku. Karena Lin Xiaxia ingin mencemarkan nama baik istriku. Karena Lin Xiaxia ini ingin mencemarkan nama baik istriku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Gaunku ini jelas-jelas asli, mengerti tidak? Tidak mungkin salah. Dalam pembuatan gaun, dilelang 3 tahun lalu. Aku sudah mencari tahu. Dengan harga 3 miliar. Dibeli 3 tahun yang lalu di lelang luar negeri. Oleh miliarder Seng. Tidak mungkin dipakai oleh wanita miskin seperti dia. Dibeli, disimpan secara pribadi yang mana? Itu benar. Seperti wanita seperti dia. Wanita miskin. Bagaimana mungkin bisa membeli pakaian di Museum Sengzong? Pasti dia mencurinya. Ya, Tuan Seng. Gaun museum pribadi. Kalau bukan dicuri, dari mana? Tidak mungkin itu Tuan Seng yang memberikannya langsung kepadamu. Saya mendengar Tuan Seng memiliki sifat kasar, bertindak kejam, berani mencuri milik Tuan Seng. Gaun mahal, pasti akan mati dengan tragis. Kamu, wanita durhaka, berani mencuri barang Tuan Seng. Kamu ingin membunuh. Apakah kita keluarga Lin? Aku tidak punya. Gaun ini diberikan oleh Lin Xiaxia padaku. Dia mencoba menuduhku. Kamu sudah hampir mati. Masih ingin menuduhku. Saya dari keluarga Lin. Putri keluarga kaya. Posisinya sangat mulia. Sedangkan kamu hanyalah wanita rendahan. Saya adalah orang kelas atas. Mengapa harus membela seseorang seperti kamu? Orang kelas bawah. Memang benar. Nona Xiaxia. Orang begitu mulia. Menuduhnya. Apa yang bisa kamu dapatkan dari itu? Pasti, Lin Ruking dengan sengaja menuduh. Cukuplah, cukup. Gaun ini, bukan dicuri oleh istri saya. Itu saya yang memberikannya padanya. Dia yang memberikan. Bagaimana mungkin? Ya ampun, HMPH, Lin Ruking. Ternyata suamimu, bukan hanya pengemis, mencuri barang milik Seng. Pencuri. Ah, benar-benar bukan keluarga. Tidak akan masuk ke keluarga manapun. Kalian berdua suami istri. Kotor. Sangat cocok. Ayo, tangkap pengemis ini. Tangkap dan berikan kepada Seng. Ruking, lihatlah dirimu. Untuk membuatku marah. Mencari pengemis seperti ini. Mencuri barang milik Seng. Dia tertangkap lagi oleh saya. Prestasi besar ini.
Saya pasti bisa naik jabatan segera. Aku akan berada di rumah Seng kalau begitu. Pasti tak ada yang bisa menyaingi. Di atas segalanya, Drup Seng, apakah ada orang seperti kamu lagi? Aku bahkan tidak tahu. Kamu tidak perlu khawatir. Ini urusan kami. Urusan orang terkenal. Serang. Hati-hati, sayang. Pengemis busuk. Berhenti. Kalau kamu berani gerak sedikit lagi, saya segera membunuhnya. Saya tidak bergerak. Lepaskan dia. Gu Zhengchen, cepat, hentikan mereka. Lin Ruking, memohon orang harus dengan sopan. Sikap memohon. Apa kau ingin kami melepaskan pengemis itu? Baiklah, kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Pukul sampai mati. Saya berlutut. Aku memohon padamu. Jangan pukul lagi. Kau pikir berlutut sudah cukup? Kau terlalu naif. Apalagi yang kau inginkan? Aku ingin kau mengakui di depan umum. Gaun, kau dan suamimu mencuri bersama-sama untuk mencegah kemarahan Seng, mengalihkan kemarahan ke keluarga Lin. Sekarang kau harus segera pergi dari keluarga Lin dan bersama ibumu hapus di pohon keluarga Lin. Dikeluarkan. Jangan berharap. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Cukup. Semua orang harus dengarkan dengan baik. Saya orang terkaya di Haicheng, CEO Group Seng. Gaun ini memang milikku. Aku memberikannya kepada istriku. Jadi tidak ada pencurian. Kau pengemis busuk. Benar-benar mencoba membersihkan diri. Berani mengatakan segala macam kebohongan. Berani menyamar sebagai bos Seng. Aku rasa kau tidak ingin hidup lagi. Aku adalah eksekutif tinggi di grup Seng. Sangat dihargai oleh bos Seng. Seperti apa rupa Tuan Seng? Aku sangat jelas. Kau pengemis busuk ini. Tidak sama sekali. Tunggu sampai aku berikan pada Tuan Seng. Biar kau tahu apa arti menyesal. Kau bilang siapa? Sudah pasti mati. Apakah Jingjing asisten khusus? Hari ini ada seseorang yang menyamar sebagai bos Seng. Sudah kuberi pelajaran dengan keras. Sudah kuberi pelajaran dengan keras. Berani menyerang Tuan Seng. Orang yang harus mati adalah kau. Kau bilang, dia adalah Tuan Seng. Tahu tapi belum berlutut. Kau bilang pengemis busuk ini, itu Tuan Seng. Bagaimana mungkin? Berani mengatakan bos Seng adalah pengemis. Sungguh tidak ingin hidup. Kau benar-benar adalah orang terkaya di Haicheng. Bos Seng, istri, hal ini, aku akan menjelaskan padamu nanti. Lin Xiaxia, sekarang kau segera, di depan semua orang, jelaskan padaku dengan jelas. Bagaimana kau menggunakan gaun palsu ini, memfitnah istriku? Katakan, Bos Seng bukan seperti yang kau pikirkan. Seperti itu, jika Ruoxing adalah kakak perempuanku, bagaimana mungkin aku akan menyakiti dia? Semua karena dia. Semua karena Gu Zhengchen. Dia merayuku, sambil tidak bisa melupakan kakak perempuanku. Dia tidak bisa melupakan. Dia tidak ingin kakak perempuanku menikah dengan Seng. Jadi dia berusaha untuk menjebaknya. Itulah mengapa dia berusaha untuk menjebaknya. Menjebaknya. Itu benar-benar seperti itu. Kamu benar-benar gila. Padahal kamu yang rakus akan kehormatan. Memanfaatkan sepupuku di museum pribadi Tuan Seng sebagai penjaga keamanan. Dengan menggunakan nama kakak laki-lakiku. Memaksa dia untuk membantumu mencuri gaun mahal. Kamu bahkan memberikannya. Kamu bahkan memberikannya pada Ruoxing. Gaun palsu. Dia ingin segera membongkar. Menjebaknya. Seng. Semua ini adalah ulah wanita jahat ini. Saya juga ditipu oleh Tuan Seng. Itu tidak seperti itu. Seng. Bukankah kamu mengatakan kamu mengenal saya? Bukankah kamu sangat dihargai oleh saya? Saya suka gemerlap. Saya berbicara omong kosong. Seng, tobatlah. Keluarga Seng kami tidak ada orang jahat sepertimu. Dia hanya seorang penjaga keamanan saja. Apa? Penjaga keamanan? Kamu terus berpura-pura menjadi eksekutif pintu. Kamu menipu saya. Tidak pantas sebagai eksekutif. Bagaimana bisa tidur denganmu yang orang yang sombong? Kamu pikir kamu sama dengan Ruoking? Murni. Ah. Dia sedang pacaran. Tidak boleh menyentuh sama sekali. Kamu dengan Ruoking sama sekali tidak bisa dibandingkan. Pria, aku akan mencekikmu dan aku sampai mati. Asisten Jingte, aku tidak ingin lagi di Haicheng melihat orang ini lagi. Mengerti? Seng Zong.